semuanya, kembali lagi dengan Bu Natasha. Kalian apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari salah satu konsep dasar dalam kimia yang sangat penting, yaitu partikel penyusun atom. Materi ini adalah fondasi untuk memahami struktur atom, isotop, konfigurasi elektron, hingga sistem periodik unsur. Jadi siapkan pena kalian, catatan, dan tentu saja rasa ingin tahu kalian. Mari kita mulai. Tahukah kalian bahwa seluruh benda di sekitar kita semuanya tersusun atas atom? Atom itu apa sih, Bu? Kemarin kita sudah membahas bahwa atom merupakan unit terkecil dari materi yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Meskipun sangat kecil, atom terdiri dari 3 partikel utama yang mempunyai peran berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama ada proton, yang kedua ada neutron, dan yang ketiga ada elektron. Sekarang kita akan membahas partikel penyusun atom yang pertama terlebih dahulu, yaitu proton. Proton adalah partikel bermuatan positif yang berada di dalam inti atom. Jumlah proton menentukan jenis unsur. Mengapa bisa seperti itu, Bu? Nah, jadi proton ini merupakan nomor atom dari suatu unsur. Contohnya, atom karbon atau unsur karbon, dia memiliki nomor atom 6. Maka proton dari unsur tersebut yaitu 6 juga, karena nomor atom menunjukkan jumlah proton. Oke, kita lanjut ke partikel penyusun atom yang kedua, yaitu neutron. Neutron adalah partikel yang netral, artinya neutron itu tidak bermuatan. Neutron bersama proton, dia akan membentuk inti atom atau nukleus. Neutron berperan penting menjaga kestabilan inti atom yang bermuatan positif. Kita bisa mencari neutron dari mana sih, Bu? Jadi, kita bisa mencari neutron dari hasil pengurangan nomor massa dengan nomor atom. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait notasi unsur. Jadi seharusnya kalian semua sudah paham apa itu nomor massa dan apa itu nomor atom. Cara mencari neutron itu dengan pengurangan nomor massa dengan nomor atom. Contohnya, ada unsur litium. Unsur tersebut memiliki nomor massa 7 dan nomor atom 3. Maka kita bisa mencari neutronnya dengan mengurangi nomor massa dengan nomor atom. Jadi nomor massanya tadi 7 dikurangi dengan nomor atomnya itu 3, hasilnya menjadi 4. Nah, 4 tersebut yang dikatakan sebagai neutron. Apakah ada yang masih bingung? Apabila ada yang masih bingung, videonya nanti bisa diputar kembali ya. Sekarang kita lanjut dulu ke partikel penyusun atom yang ketiga, yaitu elektron. Elektron adalah partikel bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom di dalam area yang disebut kulit atau orbital. Elektron ini sama dengan jumlah nomor atom apabila suatu unsur tidak bermuatan. Ketika sebuah unsur bermuatan, artinya unsur tersebut sudah kehilangan atau menerima elektron dari atom netralnya.
Apabila terdapat suatu unsur yang bermuatan positif atau biasa disebut dengan kation, maka unsur tersebut kehilangan elektron. Contohnya adalah atom Na+. Tanda plus tersebut menunjukkan bahwa atom tersebut bermuatan positif. Maka dari itu, unsur natrium tersebut kehilangan 1 elektron. Maka elektron dari Na+ yaitu 11 dikurangi 1, yaitu 10 elektron, di mana 11 tersebut didapatkan dari nomor atom unsur natrium. Misal contoh lainnya ada Mg2+, di mana nomor atom dari Mg yaitu 12 dan muatan positif dari magnesium tersebut adalah 2, maka elektronnya yaitu 12 dikurangi 2 menjadi 10 elektronnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait unsur yang bermuatan negatif atau biasa disebut dengan anion. Unsur yang bermuatan negatif berarti unsur tersebut menerima elektron tambahan. Contohnya yaitu unsur Cl- dengan nomor atom 17. Karena dia bermuatan negatif, makanya unsur klorin tersebut menerima elektron. Jadi, jumlah elektron dari unsur Cl- yaitu nomor atom ditambah dengan muatannya. Jadi, elektronnya adalah 18. Contoh lain, misal ada unsur Mg2- dengan nomor atom 12. Maka jumlah elektronnya berapa, teman-teman? Nah, jadi karena unsur tersebut bermuatan negatif, maka unsur tersebut menerima elektron. Jadi elektron dari Mg2- adalah 12 ditambah dengan 2 menjadi 14. Jadi elektronnya yaitu 14. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi bisa dibuka website dari PET Colorado. Dengan website PET Colorado, kalian dapat melihat ilustrasi dari proton, neutron, dan elektron dari suatu unsur. Jadi bisa disimak untuk penjelasan berikut ini ya. Oke, jadi kalian bisa membuka PET Colorado di Chrome, kemudian bisa dibuka di link websitenya, lalu di scroll ke bawah, lalu pilih chemistry. Kemudian bisa kita lihat itu ada beberapa simulasi dari praktikum sederhana kimia, laboratorium virtual, ada hukum Coulomb, kemudian ada isotop dan atomic mass, kemudian ada molecule shape, kemudian ada asam basa, dan terakhir ada breakdown atomnya. Kita menggunakan itu. Lalu itu ada beberapa topik, lalu ada sampel learning goals-nya, kemudian di bawah itu ada beberapa praktikum juga. Nah, kita pakai yang ini, kita mulai. Ini ada beberapa fitur dari yang mulai penyusun atom, itu protonnya kita susun di tengah, itu menunjukkan unsur hidrogen dan menunjukkan hidrogen bermuatan positif.
Nah, di situ bisa diganti dengan mode orbital atau clouds. Nah, itu karena udah ada satu elektron, maka hidrogennya menjadi atom yang netral. Lalu itu apabila beratnya ditambah, kemudian itu nanti ada elektronnya juga ditambah, nanti akan menjadi atom helium yang netral dan nomor masanya 2. Kemudian apabila beratnya ditambah, itu nanti menjadi unsur lithium di mana dia bermuatan positif. Kemudian kita bisa menambahkan neutronnya untuk menentukan nomor masanya. Kita bisa menambahkan elektron dan itu unsur lithium menjadi negatif ion, dimana dia kelebihan elektron, maka dia harus melepaskan menambah elektron. Kemudian ini ada yang kedua, fitur yang kedua, dimana kita memasukkan satu proton, maka disitu akan muncul simbol hidrogen, nomor atom, nomor massa, dan muatannya. Kemudian apabila kita menambahkan elektron, maka hidrogen tersebut menjadi unsur yang netral. Apabila kita menambahkan satu lagi elektron, maka hidrogennya bermuatan negatif. Apabila kita menambahkan proton, maka unsurnya berubah menjadi unsur helium. Lalu di sini kita bisa bermain game untuk mengasah kemampuan kita. Jadi mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa catat poin-poin pentingnya dan ulangi bagian yang masih kurang jelas. Tetap semangat belajar kimia, karena kimia itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.